podcast Hermina dengan saya Dr. Bobi, Dokter Umum Rumah Sakit Hermina Solo. Di podcast yang kali ini kita kedatangan dokter spesialis yang menjadi kebanggaan dari Rumah Sakit Hermina. Kita akan bersama dengan narasumber kita hari ini, Dr. Ratih Trikusuma Dewi, spesialis penyakit dalam konsulen ginjal hipertensi Vinasih. Selamat pagi dokter. Selamat pagi menjelang siang. Jadi hari ini kita sama-sama dokter kita akan membahas satu topik yang mungkin dokter memiliki pengetahuan lebih di bidangnya. Kita hari ini akan membahas sebuah topik yaitu terkait gaya hidup terhadap penyakit gagal ginjal kronis dokter. Kalau saya lihat dokumen saya membaca di survei ataupun penelitian nih dok, penyakit gagal ginjal ini diperkirakan nanti tahun 2040 itu akan menjadi penyakit terbesar kelima yang mengakibatkan kematian. Dan kemudian pada banyak orang yang mengalami gagal ginjal ini tidak tahu kalau ternyata dirinya akan mengidap atau terkena penyakit gagal ginjal. Nah kira-kira dok, gaya hidup yang seperti apa sih dok yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal dok? Iya. Makasih dokter Bobi, sudah perkenalkan saya dokter Ratih. Ya santai aja kali ya dok. Cuma berasa diwawancara di kecamatan dok. Ya, oke. Kebetulan saya juga menangani pasien-pasien penyakit dalam yang sudah subspesialistik masalah ginjal. Jadi memang kalau misalnya jadi pembicaraan semua orang, mungkin hampir semua ini ya pasien itu selalu takut kena ginjal atau penyakit ginjal, dikatakan ya ujung-ujungnya kalau udah ginjal harus cuci darah seperti itu ya. Padahal sebetulnya untuk penyakit ginjal menuju ke harus cuci darah itu butuh proses yang cukup lama. Asal kita bisa pengendalikan dari awal, mengetahui diagnosis ada penyakit ginjal dari awal, sebetulnya proses yang mengarah ke harus cuci itu juga bisa kita hentikan, dalam artian bisa kita stop seperti itu. Jadi kekhawatiran terhadap penyakit ginjal ini cukup menjadi momok, dan memang mungkin tidak usah nunggu 2040 sih. Sekarang aja sudah trennya itu untuk penyakit ginjal sudah terdiagnosis dalam usia yang lebih muda, bahkan ada yang anak-anak juga ya. Tapi kalau saya menangani pasien-pasien dewasa ya, terutama dulu kalau trennya itu sudah usia 40 tahun ke atas, sekarang trennya sudah berubah menjadi 30 tahunan, bahkan beberapa yang 20 tahun juga ada. Ini sebetulnya apakah memang dulu apakah berbeda dari sekarang? Bisa jadi sebetulnya diagnosis yang saat ini ada rumah sakit ya, dan alat pemeriksaan sudah bisa mendiagnosis penyakit ginjal sejak awal, sehingga tampak kok usia sekarang relatif lebih muda bisa ketahuan nih penyakit ginjal. Padahal sebetulnya mungkin dulu sudah ada, tapi karena proses teknologi semakin maju, dokter juga selalu memperbarui update untuk keilmuannya dan lain sebagainya, pasti juga lebih seawal mungkin kita cegah supaya tidak berprogres untuk menjadi penyakit ginjal lebih lanjut. Nah, gaya hidup bagaimana ini maksudnya lifestyle ya, lifestyle bahasa trennya kalau di sosmed lifestyle gitu ya. Ya. Itu adalah sebetulnya tergantung gini, kalau kita bicara penyakit ginjal itu selalu kita bicara komorbid atau penyakit lain yang menyertai. Ginjalnya sendiri sudah sakit, jadi kalau ginjalnya sakit tuh misalnya karena ada penyakit batu ginjal ya, karena proses ada batu di ginjal ya, atau saluran kencing, atau mungkin penyakit autoimun yaitu yang memang dari genetik, atau penyakit yang memang dimiliki pasien itu sendiri. Jadi karena seringnya itu glomerulonefrit itu peradangan ginjal yang seringnya terdiagnosis juga usia muda. Terus kemudian yang lain kelainan ginjal, tapi mungkin saya tidak perlu menyebutkan di sini. Tapi kalau yang sering itu kita tahu kalau darah tinggi yang tidak terkontrol lama ya kan, itu bisa berdampak ke penyakit ginjal, diabetes, terus kemudian penyakit yang lain, asam urat, terus infeksi ya kan, terus kemudian atau penyakit bahkan malignansi atau cancer. Cancer tuh kanker ya, bukan kantong kering, kanker dalam penyakit
yang sebenarnya yaitu Iya. ya apakah ada masalah di saluran kencing itu bisa menyebabkan ginjal, tapi ini harus diperhatikan tidak semua penyakit tersebut jadi gagal ginjal, tetapi penyakit-penyakit tersebut yang tidak dikendalikan dengan baik. Karena sebetulnya sekarang itu kan dengan fasilitas jaminan kesehatan kita kan bisa kontrol ke rumah sakit ya, dan periksa ke dokter setiap bulan. Nah itu sebetulnya bisa kita ikuti, sehingga kalau misalnya ada progres atau kelainan ginjal seawal mungkin kita bisa tahu dan kita bisa kontrol sehingga tidak terjadi gagal ginjal gitu. Jadi penekatannya lebih ke penyakit-penyakit yang mungkin kalau pemberat-pemberat ini harus bisa dikontrol ya. Iya. Karena memang kebanyakan orang kadang-kadang merasa nggak apa-apa, nggak diobatin dulu, nggak diobatin, nanti lama-lama ternyata karena hal-hal yang tidak terkontrol itu yang akhirnya mengakibatkan adanya kerusakan, penurunan fungsi dari ginjal ya, Dok, ya.